عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الولي الحميد العزيز المجيد الفعال لما يريد أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله المعبود، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الموعود. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله أصحابه ومن تبعهم إلى يوم المعاد. أما بعد، قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Segenap pengurus Masjid Al-Hidayah Kemayoran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah Kemayoran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Doa dan harapan kita mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita menuju masjid ini, amaliyah kita di hari ini dan di bulan Rajab ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah wa la tahrimna yaumal qiyamati ra'yatah. Mudah-mudahan dengan keberkahan selawat Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah, mudah-mudahan kita dapat berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil akhirati syafa'atah, mudah-mudahan kita dapat mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah. Wala tahrimna yaumal qiyamati ru'yatah. Mudah-mudahan Allah tidak halangi kita untuk bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Riyadhus Shalihin ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, satu waktu kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peperangan Uhud. Peperangan Uhud adalah peperangan ihdal ghazawat al-kubra allati ghazawha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi. Satu waktu perang Uhud itu adalah ihdal ghazawat, salah satu perang yang besar yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah bahwa perang Uhud itu adalah perang kedua setelah perang Badar. Perang Uhud itu dalam konteksnya adalah konteks balas dendam orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Ketika Rasulullah dan kaum muslimin dapat mengalahkan mereka di perang Badar. Kemudian ketika di perang Uhud, satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat pedangnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan pedangnya kepada para sahabat. Beliau mengatakan, man ya'khudhu minni hadzas saif. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau pedang saya, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat fabasatu aydiyahum, karena para sahabat sangat faham betul apa yang ada di dalam diri Rasulullah. Dan kemudian benda-benda apa yang ada pada Rasulullah itu mengandung keberkahan. Banyak riwayat orang yang mengambil barakah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat orang yang mengumpulkan keringat Rasulullah. Ada riwayat Aisyah radhiyallahu anha kemudian merendam baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat ada sahabat yang meminum darah bekas bekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat ada orang yang menaruh rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pedangnya, Khalid bin Walid. Masih banyak orang yang mencari keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka paham betul apa yang di diri Rasulullah dan apa-apa yang ada di Rasulullah merupakan keberkahan. Makanya ketika Rasulullah menawarkan pedangnya, kemudian fabasatu aydiyahum, para sahabat berebutan mengangkat tangannya sambil mengucap, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, saya saja wahai Rasulullah, buat saya saja wahai Rasulullah pedangnya. Berebutan. Kemudian karena banyak yang ingin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah lagi, man ya'khudhu minni bihaqqih, kata Rasulullah. Rasulullah katakan, siapa yang betul-betul ingin memiliki pedang ini, siapa yang ingin mempertanggungjawabkan pedang ini dengan sesungguhnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah syaratnya bihaqqihi, dengan sesungguhnya, kemudian para sahabat fa'ahjamal qaum. Fa'ahjama maknanya fasakatu, tawaqqafu. Para sahabat diam, enggak ada yang berani bertanggung jawab. Illa rajulun yusamma Abu Dujanah, kecuali ada seorang laki-laki yang bernama Abu Dujanah. Laki-laki yang bernama Abu Dujanah rafa'a yadaihi, diangkat tangannya, ana ya Rasulullah, ana akhidun bihaqqihi, saya mau bertanggung jawab dengan pedang engkau wahai Rasul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pedangnya kepada Abu Dujanah. Dalam riwayat, dalam lanjutan hadis, ya fafalaqa hamal musyrikin, dengan pedang itu Abu Dujanah dapat mengalahkan orang-orang musyrik pada peperangan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, siapa Abu Dujanah? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang enggak terkenal menurut kita. Mungkin kita mengenal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian kita mengenal Salman Al-Farisi, atau kita mengenal Bilal bin Rabah, atau kita mengenal Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi ada satu sahabat Rasulullah namanya Abu Dujanah, nggak terkenal, nggak viral. Ya. Jarang kita mendengar nama Abu Dujanah. Namanya Simak bin Harasah, seorang yang dapat menjaga dirinya dari sesuatu yang haram. Kenapa Rasulullah SAW memberikan pedangnya kepada Abu Dujanah? Bukan kepada Abu Bakar, sahabat yang ia cintai, bukan kepada Umar, bukan kepada Ali, tapi kepada Abu Dujanah. Siapa Abu Dujanah? Ada riwayat lain yang menerangkan kualitas keimanan Abu Dujanah. Abu Dujanah nama aslinya Simak bin Harasah. Orangnya rajin ibadah. Tapi Abu Dujanah selesai sholat dia langsung pulang. Jadi ba'da intihai's salat,
Kemudian dia keluar dari masjid untuk pulang. Dan itu diperhatikan Rasulullah. Ini Abu Dujana habis sholat, bukan Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Itu diperhatikan oleh Rasulullah. Satu waktu Rasulullah negor Abu Dujana. Ya Abu Dujana, ra'aituka kharaja minal masjid musri'an. Wahai Abu Dujana, saya kok sering lihat engkau keluar dari masjid selesai sholat musri'an, buru-buru, tanpa zikir, tanpa doa. Apakah engkau gak butuh dengan Allah? Alaysa laka hajatun indallah. Emang engkau gak punya hajat? Kenapa gak doa bareng saya? Kemudian Abu Dujana mengatakan, bala ya Rasulullah. Iya, saya punya hajat ya Rasulullah. Pengennya saya berzikir, pengennya saya berdoa bareng dengan engkau wahai Rasulullah. Tapi ada hajat yang lebih besar yang harus aku lakukan. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Dujana mengatakan, ya Rasulullah, Inni rajulan faqiran. Wahai Rasulullah, saya orang fakir. Jadi dalam konteks fikih, ya, fakir dan miskin itu satu hal yang berbeda. Jadi kalau dalam terminologi bahasa Indonesia, fakir dan miskin itu sama. Jadi fakir dan miskin. Tapi dalam istilah fikih, fakir dan miskin itu berbeda. Fakir itu lebih miskin. Jadi kalau miskin itu adalah serian, kalau kita punya gaji 2 juta, pengeluaran 2 juta, miskin. Tapi kalau misalkan kita punya gaji 2 juta, kemudian pengeluaran 3 juta, namanya fakir. Tekor, orang Betawi bilang. Jadi kalau miskin serian, kalau fakir tekor. Inni rajulan fakiran. Saya orang fakir wahai Rasulullah. Terus lantas kenapa engkau buru-buru pulang? Li jarun Yahudian. Saya punya tetangga orang Yahudi. Lahu syajaratun nakhlah. Orang Yahudi nih, tetangga saya punya pohon korma. Tamilu syajaratuha ila baiti. Itu pohon kormanya miring ke rumah saya. Pohon korma orang Yahudi itu miring ke rumah saya. Sehingga kalau korma itu berbuah, kena angin, itu kormanya jatuh ke rumah saya. Saya tidak ingin anak-anak saya memakan dari korma yang bukan miliknya, kata Abu Dujana. Coba bagaimana integritas seorang Abu Dujana, walaupun dia seorang inni rajulan fakiran. Saya orang yang miskin, tapi dia berintegritas. Saya nggak mau itu buah korma yang jatuh ke rumah saya dimakan sama anak-anak saya, karena korma itu bukan milik saya. Tapi banyak di antara kita misalkan, ya, ada tetangga kita punya mangga, ya, kemudian pohon mangganya itu cabangnya ke atas rumah kita, nggak kebagian yang punya tuh, ya. Baru berbuah dikit, ya, kita yang udah kurung. Baru kemudian matang sedikit, kita udah ambil. Nggak begitu dengan Abu Dujana. Kemudian wahai Rasulullah, ada satu yang menyedihkan buat saya. Satu waktu ketika subuh, kata Abu Dujana, saya pulang dari masjid. Kemudian saya terlambat. Anak saya keburu bangun. Kemudian anak saya makan buah kurma.
jatuhan buah tetangga saya itu. Wahai Rasulullah, dengan tangan saya kemudian saya mengorek mulut anak saya untuk mengeluarkan korma yang menurut saya bukan hak saya dan bukan hak keluarga saya. Rasulullah nangis dengernya. Ada anaknya lagi makan korma dikorek sama Abu Dujana karena dia pikir nih korma yang dia makan bukan hak. Nangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah katakan kepada sahabat, wahai sahabat, siapa yang Allah mau kasih 10 pohon korma? Kalau ada yang mau saya kasih 10 pohon korma, bayarin pohon kormanya orang Yahudi. Kemudian dalam riwayat dibayarin sama Abu Bakar As-Siddiq. Dibayarin 10 kali lipat harga pohon korma. Kemudian emang dasar orang Yahudi kadang-kadang licik. Tuh orang Yahudi bilang sama istrinya, wahai istriku, waduh saya dapat untung besar. Kenapa? Pohon korma kita dibayarin sama Abu Bakar Siddiq 10 kali lipat. Aduh girang. Lantas apa? Ya. Lantas apa? Kan pohon kormanya masih di rumah kita. Ketika ntar pohon kormanya numbuh, kita ambilin duluan. Licik orang Yahudi. Kalau tadi Abu Dujana kagak mau ngambilin kormanya, ini Yahudi licik. Udah dibayarin, dia mau ngambil kormanya duluan. Jadi ntar Abu Dujana nggak dapat apa-apaan. Beruntung kita, kata orang Yahudi. Masya Allah, Allah maha tahu. Gelagat gak baiknya Allah denger. Kemudian setelah akad, ya, setelah akad malam harinya, Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak. Ketika paginya Allah suruh tuh, ya, pohon kormanya bergerak. Pohon kormanya bergerak pindah ke rumah Abu Dujana. Ketika pagi hari orang Yahudi kaget ngelihat pohon kormanya pindah. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala ketika ingin memuliakan seseorang. Salah satunya adalah Abu Dujana. Dan Abu Dujana karena kewaroannya, menjaga dirinya dari hal-hal yang, dari asupan-asupan yang bukan miliknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Abu Dujana dengan memperoleh pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam satu hadis Rasulullah janji, may yasta'fif ya'ifahullah. Barang siapa yang dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, siapa yang menjaga dirinya dan keluarganya dari hal-hal yang haram, ya'ifahullah, Allah jaga dirinya dan keluarga. Makanya ada satu hadis yang sangat singkat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazkallah. Jaga dirimu, Allah jagain engkau. Ada satu hadis, ihfazillah yahfazkallah. Jaga Allah, Allah akan jaga engkau. Kita jaga Allah bukan kayak kita jagain motor, bukan kita kayak jagain orang, kayak satpam jagain gedung, bukan. Tapi menjaga Allah artinya dengan menjaga keharaman yang masuk ke dalam tubuhnya. Kalau kita bisa menjaga itu, maka Allah jaga diri kita dari keharaman. Allah asupkan kita dengan barang-barang yang halal, sehingga yang masuk ke dalam tubuh kita insya Allah semuanya baik. Ya. Dalam satu hadis dikatakan, satu darah kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Satu kullu lahmin, setiap daging yang tumbuh nabata min haram, yang tumbuh dari keharaman, fannaru aula bih, maka neraka
adalah tempat yang paling cocok. Nah, oleh karenanya kalau kita jaga, Allah jaga kita. Kalau kita jaga, kita menjaga Allah, maka Allah memberikan karomah buat kita, memberikan kemuliaan kepada kita, sebagaimana dicontohkan Abu Dujana dapat menjaga dirinya dari keharaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan di sisi Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepada Abu Dujana. Mudah-mudahan ibrah ini, kisah ini dapat memantik buat kita semua, agar kita bisa dapat menjaga Allah, kita jalankan perintah Allah, kita jauhi segala larangan Allah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala jaga kita, dan insya Allah kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, diberikan keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah jaga diri dan keluarga kita dari hal-hal yang haram. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dan keluarga kita dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا عدوا إلا هزلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها سرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.